Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Bunda Vima. Apa kabar cat lover? Hari ini saya mau cerita tentang kucing saya, si Nuning. Jadi gini ceritanya cat lover. Sebenarnya saya itu sekitar 1 bulan 2 bulanan sudah sering ketemu Nuning ini karena saya saat pergi kerja ataupun pulang kerja memang ada memberi makan kucing-kucing di jalanan. Jadi saya melihat Nuning itu sehat-sehat aja ya teman-teman. Jadi saya nggak perlu membawa dia pulang ke rumah. Saya hanya memberi makan Nuning saja. Dan kira-kira 5 hari saya nggak melihat Nuning lagi saat mau pergi kerja maupun pulang kerja. Saya mikir apakah Nuning ketabrak dan mati atau Nuning sakit tapi ngumpet di mana. Tiap hari saya lewat jalan yang sama tetap gak ketemu Nuning saat pergi kerja dan pulang kerja. Saya mikir, saya tanya juga sama orang-orang di sekitar, ada ngeliat Nuning yang begini-begini, saya tunjukin ciri-cirinya. Orang sekitar bilang gak ada ngeliat, biasanya memang dia suka jalan di sini dan duduk-duduk di sini. Tapi Nuning nggak kelihatan juga. Sampai akhirnya kira-kira di hari ke-6 atau hari ke-7, saya lihat Nuning yang kurus, lunglai, dan jalannya pincang. Yang membuat saya kaget saat saya ketemu Nuning lagi, Nuning mengeluarkan darah dari hidungnya. Dan saya bilang sama Nuning, Nuning jangan kemana-mana, Bunda mau mengambil pet kargo. Ternyata benar teman-teman, Nuning dengan patuhnya betulan nunggu saya. Biasanya Nuning itu kalau saya kasih makan, dia udah kenyang pergi lagi gitu pada saat saya pergi kerja dan pulang kerja. Ini enggak, dia patuh dan nunggu saya. Ya itulah, mungkin dia sudah sangat sakit, sudah sangat gak tahan dia dengan sakit yang dia alami. Saya rasa dia pernah demam, makanya saya gak ketemu dia selama 5, 6, atau 7 hari pada saat itu. Dan kemudian saya sampai di sana, saya gendong Nuning, saya masukkan pet kargo dan saya bawa pulang ke rumah. Sampai di rumah seperti biasa, saya nggak bawa Nuning ke ruangan yang ada kucing-kucing saya untuk menjaga jangan sampai kucing-kucing saya terkena virus. Siapa tahu Nuning juga kena virus kan teman-teman, harus dipisahkan dulu selama 2 minggu dengan kucing-kucing yang lain ruangannya. Kemudian saya ambil NaCl. Karena saat itu juga saya melihat kakinya pincang, saya ingin lihat, saya bersihkan kakinya dengan NaCl. Wow, ternyata kakinya ada paku yang sangat halus di telapak kakinya. Saya mikir, ini Nuning ini main di mana? Ngapain? Kok bisa? Baru kali ini saya lihat bisanya kucing bisa ketancep paku. Aduh ya Allah. Ya walaupun pakunya halus itu paku. Jadi ya saya segera ambil pinset bedah, saya ambil NaCl dan saya pelan-pelan untuk mengangkat paku yang menancap di kaki Nuning. Dan supaya saya tidak diapain cakar dia atau digigit dia, saya kalungkan koral di lehernya agar kepalanya tidak menggapai ke tangan saya yang sedang berusaha untuk mengambil paku di telapak kakinya pada saat itu. Dan alhamdulillah paku tersebut bisa saya cabut, kemudian saya bersihkan semuanya dengan NaCl itu kembali. Lalu setelah itu baru saya taburi serbuk yang namanya N-batik agar lukanya itu tidak terinfeksi. Dan saya saya masukkan Nuning ke kandang dan kemudian saya ambil tisu, saya elap area hidungnya yang berdarah. Saya takut, karena pikiran saya ya jalan-jalan pada saat itu. Saya mikir apakah Nuning ini kena timpuk batu, apakah Nuning ini jatuh dari ketinggian, apakah Nuning ini ada yang tendang. Tapi yang penting bagi saya pada saat saya belum masukkan ke pet kargo, waktu ketemu Nuning itu saya lihat jalannya aman-aman, istilahnya jalannya tidak miring-miring atau tidak jalan lalu terjatuh, enggak. Jadi jalannya masih aman pada saat saya membawa dia ke rumah. Ibaratnya cuma pincang aja kakinya. Lalu saya elap bagian hidung yang berdarah tadi. Kemudian
Saya karena Nuning ini kondisinya tidak seperti hari-hari sebelumnya saat dia sebelum menghilang, jadi saya rebuskan saja rebusan ayam yang seperti biasa teman-teman, tidak pakai garam, tidak pakai bumbu, tidak pakai daun-daunan, tidak pakai apa-apa sampai betul-betul matang. Kemudian saya suwir-suwir, saya berikan kepada Nuning. Saya lihat dia makannya lahap. Berarti sedikit aman pikiran saya, istilahnya tidak mengkhawatirkan takutnya dia nggak nafsu makan gitu kan, sedikit aman dia makannya lahap dan saya biarkan dia tidur, saya alas dengan handuk yang sudah nggak kepakai di kandangnya teman-teman. Setelah beberapa hari Nuning semakin fit, semakin bagus dan kemudian saya coba untuk melepaskan di depan teras rumah saya aja. Wih, ternyata Nuning itu agak garang. Rupanya dia jenis kucing alfa. Kenapa? Apa tuh jenis kucing alfa, Bun? Jenis kucing alfa ini yang selalu mencari lawan jika ada kucing lain, walaupun dia sudah beberapa hari mencium bau temannya. Akhirnya saya kandangin lagi. Tapi saya pikir-pikir, saya keingat, oh ya, Nuning belum saya steril. Kalau masalah kucing jantan, sifat kucing jantan yang sudah dewasa, dia suka spraying. Spraying itu artinya dia suka pipis memberi tanda kekuasaannya. Jadi memang begitulah sifat kucing jantan yang sudah dewasa, yang sudah birahi. Jadi kalau dia disteril, maka lambat-lambat, kelama-kelamaan dia tidak akan spraying lagi, tidak akan maksudnya pipis sembarangan, nyemprot-nyemprot tempat-tempat dengan air kencingnya. Lalu saya steril Nuning ini. Nah, setelah itu dia pulang, saya kandangin lagi supaya dia bisa mencium bau teman-teman yang lain. Saya sekitar 1 bulan 2 bulan saya kandangin, ternyata saya gabungkan dengan yang lain, tetap dia ternyata memang kucing jenis alfa, kucing yang sangat agresif, yang mudah berkelahi, yang tidak bisa disatukan dengan yang lain. Maka Nuning akhirnya ya saya pisahkan dari kucing-kucing yang lain, tapi tetap dalam pemeliharaan saya. Dan tidak terasa Nuning ini ya sudah termasuk kucing yang sudah cukup tua, dan sama saya aja sudah ada sekitar 4 tahun atau 5 tahun bersama saya. Dan Nuning ini cuman mau akrab sama Preti yang sudah 11 tahun. Di video saya yang sebelumnya yang saya ceritakan tentang Preti tersebut, yang mana Preti itu kalau cat lover ingat, yang ibu kandungnya mati, ibu asuhnya dipatok ular juga mati. Nuning cuman mau dengan Preti aja. Selain dari Preti, no way katanya. Dia tidak mau berteman dengan siapapun. Itulah Nuning. Nah, apa yang unik dari Nuning? Nuning hampir mirip dengan Mumu. Dia mengenali saya, dia tahu bau saya. Kalau saya ke ruangannya atau ke pet hotelnya, kalau saya buka pet hotel, dia pasti mengelus-eluskan kepalanya ke pipi saya. Dan kalau saya tidak menegurnya, tidak mengelus kepalanya, kaki yang depan yang kanannya itu pasti geplak pala saya. Maksudnya mungkin gini kali ya teman-teman, kok Bunda nggak ngeliatin aku sih, kok Bunda nggak ngelus aku sih. Nah, itulah Nuning. Hanya itu kelucuan dari Nuning yang selama ini dia tunjukkan kepada saya. Oke teman-teman, cukup sampai di sini yang bisa saya sampaikan cerita tentang kucing saya yang saya beri nama Nuning. Semoga bermanfaat, lebih dan kurangnya saya minta maaf. Sampai ketemu lagi dengan kisah kucing saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.